Halo, halo, senang sekali nih bisa ketemu lagi bersama saya Hersi Menarik dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini soal Tonivo ya, ini seorang netizen, tapi saya kira dia bukan seorang netizen biasa. Ini kalau saya lihat dia bionya ini, dia seorang CFO ya, jadi Chief Financial Officer di sebuah industri dan perusahaan. Saya kira dia sebagai seorang pemimpin lah bidang keuangan. Tetapi yang menarik kan kemarin sebelumnya kita bahas soal yang dia menolak ucapan selamat dari Guntur Romli gitu ya. Nah kemudian ternyata itu kasusnya berlanjut gitu. Mengapa dia menolak ucapan selamat dari Guntur Romli berkaitan dengan hari perayaan umat Kristiani gitu, dan dia menyatakan seluruh keluarga dia menolak ucapan itu karena dia tahu motivasi itu. Nah ternyata apa sih motivasinya ini? Kemarin berlanjut. Ini saya baca nih di media sosialnya dia ya, Bung Rocky ya. Dia menyatakan kali ini menanggapi seorang ini kayaknya seorang netizen lain. Dia menyatakan begini bahwa benar sekali Pak, mereka ini memamerkan toleransi, ujung-ujungnya donasi. Dengan teriakan toleransi, mereka datang ke pengusaha untuk menyodorkan proposal garis miring donasi. Dulu bisa mereka akali, kini pengusaha yang cerdas pasti ngakak melihat tingkah laku mereka. Dan kemudian dia membuat disclaimer di bawahnya, akun dan nama saya asli. Jadi dia ini kan rupanya orang yang bergerak di dunia itu dan kemudian Kristiani, dan saya lihat kalau dari namanya dia ini etnisnya etnis Cina ini Bung Rocky ya. Tapi menarik pernyataannya. Ya, ini fenomena yang menjelaskan bagaimana publik akhirnya mencium jejak-jejak bisnis di balik isu toleransi atau jejak-jejak manipulasi itu. Karena itu orang nggak percaya kalau Cokro TV terus berupaya untuk memprovokasi, bahkan mengeksploitasi tema-tema yang sifatnya peka, yaitu agama. Jadi sebetulnya ini masa depan kita kan harusnya tidak lagi bicara itu tuh. Jadi seolah-olah ada ketakutan besar bahwa Islam ini akan jadi kekuatan yang maha dahsyat untuk menghasilkan pemerintahan khilafah segala macam. Ini Cokro TV ini bukan sekedar terjebak pada momok itu, tapi dia sendiri akhirnya menikmati itu sebagai bisnis yang diterangkan tadi oleh Pak siapa tadi Sony itu Pak Tony itu. Jadi dia sebagai CEO aja mampu melihat bagaimana tipu-tipu pemberitaan dari Cokro TV itu. Nah ini sebetulnya terkait dengan semacam kepanikan di dalam kelompok ini yang merasa kalau nggak ada isu yang disebut burning issue, isu yang membakar, maka mereka nggak akan hidup. Jadi terlalu lama isu itu dibuat-buat. Padahal sebetulnya dunia udah bahkan mengutuk Islamofobi. Perancis kasih hukuman pada mereka yang masih Islamofobi, Kanada, Amerika segala macam. Jadi dunia berubah, tapi kawan-kawanan bukan kawanan, saya selalu sebut mereka kawan, enggak. Kawan-kawan di Cokro TV itu seperti masih hidup dalam tempurung kosong. Dan sialnya Sri Mulyani sekarang juga tempurung kelapa aja dia pajakin tuh. Ini catatan kaki aja nih. Jadi sebetulnya kita lihat satu keadaan di mana bangsa ini harusnya dituntun dengan pembicaraan yang cerdas. Ini nggak mampu Cokro TV ini. Karena memang itu didesain oleh oligarki untuk dipakai sebagai corong untuk nakuti minoritas. Kan begitu kan? Jadi sebetulnya Pak Sony ini adalah contoh dari minoritas yang berakal sehat, yang berasa ngapain sih isu toleransi. Dan dia tahu bahwa kelompok ini temanya itu doang. Nah, ini kan ternyata atau terbukti akhirnya oleh seseorang yang sebetulnya jauh dari hiruk-pikuk politik, seorang Chief Executive Officer yang tiap hari hanya melihat pergerakan harga saham atau ekonomi dunia, akhirnya mesti memberi komentar politik. Jadi itu contoh konkret supaya kawan-kawan di Cokro itu sadar bahwa mereka lakukan sesuatu yang buruk bagi masa depan bangsa. Itu nggak ada gunanya tuh lakukan itu. Itu saya kira itu yang dimaksud oleh Pak Tony tadi itu. Ya CFO ya, jadi bukan CEO Bung Rocky. Jadi dia urusannya memang urusan duit nih. Jadi dia tahu banget urusan menduit ini. Nah, saya kira kan itu maksudnya dia. Dia ngerti betul, dia ujungnya pasti proposal. Jadi kata proposal itu jadi kata yang akhirnya jadi jelek. Padahal proposal artinya itu propose, hanya mengusulkan. Nah, sekarang proposal artinya
mendagangkan toleransi itu. Ya, jualan isu toleransi lah gitu ya, konkretnya ya. Ya, itu. Atau mungkin kalau lebih gampang dimengerti, ini calok-calok toleransi. Ya. Oke, calo toleransi ini menarik. Oke, tetapi gini yang saya perhatikan Bung Rocky ini di era sekarang, era post-truth itu kan kita ini banyak sekali sekarang yang hidup dalam echo chambers gitu ya, hidup dalam sebuah tabung dan sendirian. Dan kita ini orang-orang seperti ini itu tidak hanya terjadi pada kelompok pendukung pemerintah, tapi pada kelompok oposisi kita mesti jujur juga ada yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi gampang sekali termakan oleh isu-isu hoax juga gampang sekali disebarkan oleh mereka ini kan. Nah, orang-orang seperti ini kan sebenarnya justru berbahayanya ketika kemudian mereka mendapatkan provokasi. Karena orang-orang seperti ini tanpa diprovokasi pun cara berpikirnya itu sudah selalu berharap seperti apa yang dia pikirkan kan gitu. Iya betul, dan kayaknya mereka Cokro TV ini mensuplai semacam racun yang pada akhirnya berbalik pada mereka itu. Dalam bahasa Latin ada istilah ipse venena bibas, kau makanlah racunmu sendiri. Jadi karena dia makan racunnya sendiri itu. Dulu waktu zaman pemilu kemarin itu kan, saya bolak-balik masuk semua pesantren dan diundang sebetulnya untuk berceramah. Karena pesantren-pesantren atau pusat-pusat kajian Islam ingin tahu apa pikiran saya tentang demokrasi, tentang sekularisme, tentang gender segala macam. Jadi saya datang ke situ, juga di kampus sebetulnya. Lalu dianggap bahwa saya bagian dari Islam radikal oleh kelompok ini juga tuh. Satu waktu bahkan saya kasih ceramah di Pondok Ngruki, pesantren Ngruki di Solo. Oh, berat kalau Ngruki. Ya. Tempat Hasan Basir kan diundang di situ. Ya, Abu Bakar Bashir. Yang ada lagi. Ya, Abu Bakar Bashir. Saya duduk di kursi Abu Bakar Bashir. Abu Bakar Bashir, Ustadz Abu Bakar Bashir masih di penjara tuh. Saudaranya ada di sebelah saya dan itu kira-kira ada 4.000 orang yang ikut seminar saya karena sepanjang jalan itu dipasang televisi. Ya, kira-kira 4.000 itu satu kampung. Dan itu karena di semua gang itu dipasang televisi itu kan. Lalu kelompok ini menganggap saya sedang memprovokasi Islam radikal. Loh, mereka sendiri sudah dituduh Islam radikal, ngapain saya provokasi kan? Padahal sebetulnya itu pembicaraan antara warga negara. Mereka bilang, ya Pak Rocky, kami undang Pak Rocky karena Anda non Muslim dan kami dengar Pak Rocky itu ngomongin terus tentang Islam. Jadi kami undang mau tahu apa pengetahuan Pak Rocky tentang demokrasi dan gerakan Islam dunia. Itu saya ceramah di situ. Lalu dibikinlah hoax bahwa saya bersekutu dengan kelompok teroris di situ kan. Padahal sebetulnya itu undangan resmi dari Ngruki, bahkan ditaruh di atas bersama Rocky di Ngruki. Kan pintar tuh. Dan anak-anak muda di situ cerdas untuk bicara. Salah satu pembicaraan di situ mereka mengatakan kami ini dituduh teroris. Ini sarang teroris. Saya bilang sama mereka, pada teman-teman di Ngruki, ya tentu saja karena ada narasi yang seolah-olah diproduksi dari Ngruki. Lalu mereka terangkan bahwa enggak, kami hanya ingin ada keadilan sosial. Karena itu kami keras mengkritik pemerintah. Jadi terlihat bahwa kelompok yang oleh Ade Armando CS ini atau Cokro TV umumnya itu sebut sebagai radikal, sebetulnya mereka ingin diskusi. Begitu saya di situ, mereka anggap cuma Pak Rocky yang bisa kami ajak diskusi. Yang lain udah keburu menuduh kami radikal, kami intoleran. Padahal kami justru ingin membongkar soal pajak, soal diskriminasi dalam ekonomi itu. Jadi mereka adalah kelompok yang berpikir. Kan itu intinya kan. Lalu saya terangkan bahwa kalau kalian disebut sebagai sarang teroris, maka ini juga ada sarang intel. Karena logikanya di mana ada teroris pasti di situ ada intel kan. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk melihat bahwa masih intelijen tahu kalau itu betul-betul ada hal-hal yang radikal di situ. Jadi ini sebetulnya yang saya sayangkan. Padahal saya ke situ kalau mau disebut saya datang untuk meradikalkan orang, enggak. Saya datang di situ untuk proyek yang saya anggap yang negara sebut deradikalisasi. Deradikalisasi artinya datang bercakap-cakap dengan orang yang kalian anggap sebagai berbahaya. Justru itu yang ditunggu tuh. Bukan deradikalisasi dengan bahkan menyebar isu yang lebih berat kan. Jadi saya mondar-mandir ke pesantren. Satu waktu juga di Madura tuh dianggap saya berceramah di depan masuk dalam masjid berceramah. Padahal itu rumah ustadz yang betul-betul berhadapan dengan masjid. Saya diundang ke situ untuk berceramah tuh. Lalu bikinlah segala macam hoax itu bahwa saudara Rocky itu mengompori supaya terjadi perpecahan bangsa. Loh, saya justru diundang untuk bicara tentang kerekatan bangsa.
kawanan ini yang di Cokro TV itu yang justru berupaya mengobok-obok kerukunan yang harusnya dibangun lewat narasi. Jadi itu sialnya kawan ini terus-menerus saya sebut kawanan. Ini bawah sadar saya anggap itu kawanan. Kawan-kawan ini akhirnya jadi objek tertawaan sebetulnya. Tertawaan dari kaum minoritas yang berupaya mereka bela, padahal contoh dari Pak Todifu itu menganggap ya nggak usah dibela, saya tahu kalian cuma dagang kok. Jadi ini yang terjadi sebetulnya, dari toleransi jadi proposal lalu berupaya dapat donasi. Jadi kalau kita kasih judul dari toleransi berujung donasi, kan minta donasi. Jadi sekali lagi itu kelompok ini sebetulnya yang membuat Presiden Jokowi itu akhirnya tersingkir dari pembicaraan tentang kebangsaan. Ada Presiden Jokowi nggak ngerti soal semacam ini, lalu dianggap bahwa kalau begitu Presiden Jokowi ikut mensponsori dong, atau oligarki sekitarnya ikut mensponsori isu toleransi untuk memelihara ketegangan politik, bahkan ketegangan politik mereka pelihara tuh. Ya. Gitu kira-kira analisis saya. Ya, jadi dan kita punya kepentingan untuk membongkar ini ya, membongkar sekat-sekat ini, untuk membongkar agar mereka tidak lagi hidup dalam echo chamber dan kemudian diracuni gitu ya. Dan ini kan begini bedanya sekali, ini saya kira lebih berbahaya dari narkoba kan Bung Rocky. Kalau narkoba itu berbahaya buat orang yang mengkonsumsi sendiri gitu ya. Tapi kalau yang ini berbahaya kepada bangsa dan negara kan gitu. Iya, ini soalnya kepekaan kita atau kepekaan mereka itu sama sekali nggak ada. Dan bahkan saya kemarin di satu televisi di Kompas TV disebut sebagai dalam bahasa Arab yang artinya orang yang jadi semacam panutan dari kelompok Islam radikal. Bagaimana otaknya tuh? Hanya karena nggak mampu melihat atau cemburu bahwa saya diundang di dalam banyak forum Islam. Dan itu percakapan biasa di Makassar, saya ke Poso juga diundang, ke Sumatera berkali-kali ketemu dengan teman-teman ini yang berupaya menerangkan pada saya bahwa yang disebut pemerintah sebagai Islam radikal sebetulnya karena kami radikal mempersoalkan ketidakadilan. Kan itu intinya. Jadi saya tangkap itu tuh. Bahwa di belakangnya ada teologi, ya biasa aja orang punya teologi tentang khilafah lah apa aja tuh. Tapi teks yang mereka bahas justru ketidakadilan. Karena itu selalu kita anggap yang disebut radikal itu sebenarnya reaksi terhadap ketidakadilan. Dan itu yang ketidakadilan itu yang akhirnya menjadi problem besar kita karena seorang warga Cokro TV menerima perlakuan yang mereka anggap sebagai kriminalitas. Padahal sebetulnya itu bukan kriminalitas murni. Di belakang kejadian kriminal itu ada social text tentang ketidakadilan tuh, dan narasi itu yang harusnya kita ucapkan. Jadi bagus sekali Pak Tony itu membuka mata kita bahwa isu toleransi sebenarnya jualan dari mereka untuk menakut-nakuti bangsa ini, dan akhirnya orang mengerti itu hanya dengan satu tweet kecil dari Pak Tony seluruh problem bangsa yang disembunyikan oleh Cokro TV itu terbuka. Dan saya kira gini, apa yang terjadi pada Anda ini, Anda bisa bercakap-cakap dengan kelompok muslim, bahkan orang yang disebut radikal di Pondok Nguruki, saya kira ini kan bukan berarti Anda sepakat dengan cara berpikir mereka ya. Kita boleh tidak sepakat, tapi kita tetap bisa bercakap-cakap sebagai sesama anak bangsa gitu kan harusnya. Ya itu, bahkan mereka yang mulai waktu moderator membuka, Pak Rocky ini orangnya sekuler. Dia bilang begitu. Nah itu kita mau bercakap-cakap dengan orang sekuler tuh. Jadi dari awal mereka tahu, lalu saya terangkan apa itu sekularisme, bahwa sekuler itu beda dengan sekularisme tuh. Bahwa sekularisasi juga beda dengan sekularisme. Jadi mereka hanya ingin tahu sebetulnya pikiran saya apa. Lalu saya terangkan bahwa ya pikiran saya tentang kebangsaan, kewarganegaraan, persahabatan kewarganegaraan tuh. Dan akhirnya mereka senang itu. Lalu saya dituntun bahkan dikawal supaya keluar dari yang mereka yang oleh kelompok Cokro disebut markas teroris. Saya aman-aman aja di situ. Ya, 2-3 jam saya ada di kampung itu tuh. Jadi saya ingat seluruh pengalaman bangsa ini sebetulnya dari awal bangsa ini hidup dengan perbedaan itu. Bahwa bahkan inti pertama dari Pancasila adalah Piagam Jakarta, dan toleransi justru diberikan oleh kelompok Muslim pada kelompok minoritas, pada kelompok Kristen, pada kelompok Indonesia Timur tuh, dengan menerima proposal Hatta kalau nggak salah untuk menghapus 7 kata itu tuh. Ya, tapi yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi publik umum. Ya. Tetapi yang dihapus itu adalah teks. Fakta sosialnya tetap hidup, maka hormati fakta sosial itu kan. Jadi ini yang bukan sekedar gagal paham, gagal nalar dari Cokro TV. Jadi
Jadi kebiasaan kita untuk membaca sejarah itu akhirnya dibatalkan oleh semacam keinginan untuk segera dapat donasi. Ya. Oke. Nah, saya kira ini bisa jadi kan gini. Selalu kita menganggap setiap kali ada musibah itu selalu ada berkah di balik itu ya. Ada blessing in disguise gitu kita sering menyebut ya. Saya kira sebenarnya harusnya dalam kasus Ade Armando itu menjadi momentum kita gitu ya untuk membongkar sekat-sekat yang terjadi untuk menjadikan Indonesia jauh lebih kita bisa bercakap-cakap antara anak bangsa, bukan malah yang terjadi sekarang mencari-cari kesalahan. Ini saya lihat ini mulai ada somasi-somasi nih dari gengnya Ade Armando terhadap Sekjen PAN, kemudian terhadap juga seorang dosen di UGM yang kemudian dibully habis itu. Jadi ini saya kira makalah bukan jadi momentum yang bagus, malah menambah persoalan jadi berlarut-larut. Mereka sendiri yang mengatakan terus-menerus, pikiran kami dibantah dengan pikiran dong. Nah, mereka nggak pernah punya pikiran, mereka membuli, dan membuli itu bukan pikiran, menghina itu bukan pikiran. Bagaimana berdebat secara rasional dengan orang yang cara pikirnya itu betul-betul fundamentalistis tuh. Jadi Cokro TV justru fundamentalistis, karena membenci manusia, membenci pikiran, membenci pilihan orang. Bagaimana mau diskusi? Jadi kalau dikatakan bahwa Ade Armando jangan dipukul dong, kita pikiran versus pikiran. Lo Ade Armando nggak pernah mengucapkan pikiran itu di dalam argumentasinya itu, karena selalu dimulai dengan sinisme dan tudingan. Kan itu soalnya kan. Lain kalau Ade Armando itu atau Cokro TV umumnya dan kawanan Ade di situ memberi kritik pada kekuasaan atau memberi kritik dalam upaya untuk membuka percakapan. Ini kan mereka mengkritik untuk menutup percakapan. Kan itu intinya kan. Jadi kalau saya pergi ke ceramah di universitas yang berbasis Islam, nanti saya dikritik lagi, gitu kan. Padahal justru itu yang membuka percakapan. Ini otaknya yang terbatas ini yang membuat bangsa ini justru jadi bangsa yang nggak punya harapan lah, gitu. Padahal saya percaya bahwa minimal Ade ya, itu otaknya bagus ya, karena waktu mahasiswa dan dia sebetulnya terbuka, tapi ajaibnya itu geng di situ membuat bikin dia jadi tertutup. Itu konsekuensinya kalau pikiran tertutup, maka nggak mungkin bercakap-cakap. Jadi sekali lagi, ini tabiat dari Cokro TV ini adalah mulai dengan membatalkan kemungkinan untuk bercakap-cakap. Jadi potensi bercakap-cakap pun sudah dibatalkan. Bagaimana ada saling argumentasi di sini. Ya, walaupun sangat keras narasi yang digunakan oleh Pak Tony Fu ini, tapi saya kira ini penting ya untuk membongkar sekat-sekat tadi ya. Dan saya kira ini banyak orang sebenarnya yang punya pemikiran seperti Pak Tony Fu, cuman nggak ada yang berani, mungkin belum ada yang berani memulainya. Kita berharap dengan ada yang mulai berani speak up, berani berbicara ini, kemudian ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk kita bisa kembali bercakap-cakap gitu. Nggak apa-apa dimulai dengan hal yang sangat keras seperti yang disampaikan oleh Pak Tony Fu tadi. Iya, saya kira itu betul. Jadi dibuka dengan satu kecurigaan yang punya dasar. Jadi Pak Tony ini dia curiga tapi punya dasar. Karena dia paham apa yang disebut lalu lintas uang, fungsinya apa sih uang. Dan dia pasti memonitor banyak percakapan. Dan dia akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa yang dipromosikan oleh Cokro TV itu ada toleransi dalam upaya untuk memperoleh donasi itu. Itu kalimat pendek yang langsung kita paham maksudnya. Jadi sebetulnya itu proyek aja kan. Jadi padahal toleransi itu bukan proyek. Toleransi itu datang dari yang dulu disebut oleh seorang filsuf inner call, habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati. Itu ada atau nggak ada amplop, ya mestinya begitu. Jangan jadikan itu sebagai proposal bisnis atau proposal untuk proposal yang memecah belah bangsa. Jadi kembalikan toleransi itu sebagai habits of the heart. Dan demokrasi juga adalah habits of the heart. Ya, oke. Mantap Bung Rocky. Saya kira ini mudah-mudahan seperti yang kita harapkan ini menjadi satu momentum untuk menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita sesama anak bangsa bisa bercakap-cakap lebih enak, lepas dari perbedaan-perbedaan pandangan politik, suku, agama, ras, yang sebenarnya itu dulu yang dibayangkan oleh para founding parent kita semua ya. Ya, itu keindahan itu yang kita inginkan, percakapan antar warga negara. Dan bukan cuma Cokro TV, itu banyak juga channel-channel yang pakai pola itu. Tapi mereka ini satu IQ lah, 200 tapi sekolah. Satu spesies ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky, tetap salam 0%. Dan 0%.
Sip.